Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, pendidikan dalam Islam bukan sekadar transfer ilmu, tetapi sarana meraih keridhaan Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sejarah peradaban Islam, pendidikan berkembang seiring dinamika sosial, politik, dan keagamaan. Salah satu tonggak pentingnya adalah munculnya Madrasah Nizamiyah, lembaga pendidikan formal yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan tinggi dalam Islam. Pada video ini kita akan menelusuri sejarah, tujuan, kurikulum, serta pengaruh Madrasah Nizamiyah terhadap perkembangan pendidikan Islam hingga masa kini. Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Dinasti Saljuk, sekitar tahun 1065 Masehi. Pendirian madrasah ini merupakan bagian dari upaya membangun infrastruktur pendidikan yang mendukung stabilitas pemerintahan dan penyebaran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madrasah ini tersebar di berbagai kota besar seperti Baghdad, Balkh, Naisabur, Isfahan, hingga Basra. Formatnya unik, memadukan masjid serama, perpustakaan, dan ruang belajar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, lembaga pendidikan dikelola langsung oleh pemerintah dan sepenuhnya dibiayai negara. Pendirian Madrasah Nizamiyah didorong oleh 4 hal utama. Pertama, keinginan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui jalur formal. Kedua, merespons konflik antar mazhab dan paham teologis seperti Syiah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Ketiga, mencetak kader birokrat dan hakim untuk mengisi jabatan pemerintahan. Keempat, menciptakan stabilitas politik dengan mempererat hubungan ulama dan umara. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai alat dakwah sekaligus instrumen kekuasaan. Kurikulum Madrasah Nizamiyah lebih menekankan ilmu-ilmu agama. Mata pelajaran utama meliputi fikih, ushul fikih, tafsir, hadits, sejarah Nabi, dan bahasa Arab. Menurut Mahmud Yunus, madrasah ini tidak mengajarkan filsafat dan ilmu duniawi, karena pengaruh kuat paham Sunni yang menolak spekulasi rasional. Namun pendapat berbeda datang dari Hamid Hasan Bilgrami, yang menyebut ada juga pelajaran logika, hisab, dan pertanian. Perbedaan ini wajar, mengingat Madrasah Nizamiyah bertahan selama hampir 3 abad, sehingga kurikulumnya mungkin mengalami perubahan sesuai zaman. Salah satu faktor penting kejayaan Madrasah Nizamiyah adalah keberadaan guru-guru besar dan cendekiawan. Di antaranya, Abu Ishaq al-Shirazi, Abu Nashr al-Shabbag, dan tentu saja Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali diangkat menjadi guru utama setelah tampil gemilang dalam debat ilmiah yang disaksikan langsung oleh Nizam al-Mulk. Para guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik karakter dan menanamkan ideologi Sunni kepada para murid. Para murid, banyak di antaranya kemudian menjadi pejabat negara dan qadhi. Madrasah Nizamiyah tidak hanya berdampak dalam dunia pendidikan, tetapi juga pada stabilitas politik. Melalui pendidikan, pengaruh mazhab Sunni diperkuat, dan pengaruh kelompok oposisi seperti Syiah dan Mu'tazilah dilemahkan secara halus. Di bidang ekonomi, madrasah ini mencetak tenaga kerja ahli dalam hukum dan administrasi pemerintahan. Di bidang sosial keagamaan, madrasah ini diterima luas oleh masyarakat karena selaras dengan ajaran mayoritas umat Islam saat itu, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madrasah Nizamiyah menjadi model lembaga pendidikan modern pada zamannya. Dilengkapi gedung-gedung megah, perpustakaan dengan lebih dari 6.000 buku, asrama gratis, serta gaji untuk guru dan tunjangan bagi pelajar. Semua biaya ditanggung negara. Ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap penyebaran ilmu. Dibanding lembaga lain sebelumnya, Madrasah Nizamiyah memiliki kelebihan dalam organisasi, sistem pendidikan, dan keberlanjutan lembaga. Madrasah Nizamiyah meletakkan dasar bagi lahirnya sistem pendidikan tinggi Islam. Konsep manajemen pendidikan berbasis negara, integrasi antara ilmu dan ideologi, serta peran guru sebagai agen perubahan masih relevan hingga kini.
Meski lebih condong pada penguatan satu mazhab, madrasah ini membuktikan pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat yang stabil, ilmiah, dan religius. Sahabat mahasiswa, dari sejarah Madrasah Nizamiyah, kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar mengajar, tapi juga soal peradaban. Sistem yang baik, guru yang mumpuni, serta dukungan negara menjadi pilar kemajuan pendidikan Islam. Mari kita ambil hikmah dari sejarah dan menjadikannya inspirasi untuk membangun masa depan pendidikan Islam yang unggul, inklusif, dan rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.